Sekarang kita lanjutkan politisi Partai PDI Perjuangan, Pak Jarod Saiful Hidayat. Terima kasih Pak Karni. Yang saya hormati Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden yang ke-10 dan ke-12. Jadi pernah jadi Wakil Presidennya Pak SBY, juga pernah jadi Wakil Presidennya Pak Jokowi. Jadi beliau punya pengalaman panjang dan memahami betul apa dinamika yang terjadi di dalamnya. Sahabat saya Gus Coy, ya, Mas Andri Rosadi, Mas Ade Armando, dan Mas Fikri, serta Bung Denny Indrayana. Saya mendengarkan dengan seksama, baik yang disampaikan oleh Mas Anies maupun oleh siapa tadi, Mas Denny dan Hensat, Mas Elisandrio, tentang kekhawatiran-kekhawatiran itu. Kemudian saya melihatnya apa yang disampaikan oleh ketiga beliau ini itu mengacu kepada pengalaman tahun 2009. Satu pertanyaan besar adalah di mana tahun 2009 itu Pak Karni, ini Partai Demokrat mengalami kenaikan yang spektakuler, 300%. Satu, ya. Kemudian di situ terjadi banyak sekali kecurangan-kecurangan, termasuk intervensi kepada penyelenggara. Maka tidak aneh apabila Mas Anas Urbaningrum dan Mbak Nurpati kemudian menjadi pengurus DPP Partai Demokrat, penyelenggara pemilu. Akan lebih fair misalnya kalau Mas Anas Urbaningrum dan Mbak Andi Nurpati dihadirkan, supaya jelas dilentreh apa yang terjadi tahun 2009. Memang waktu itu Pak SBY tidak mengatakan dia cawi-cawi, tetapi praktek-praktek di lapangan itu jelas sekali. Dan Pak JK yang saya tahu pada saat itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar, jadi tahu persis bagaimana bantuan-bantuan sosial itu betul-betul digunakan untuk menaikkan elektoral. Bagaimana terjadi penggelembungan DPT, ya, bagaimana ya kasus-kasus ya yang terjadi di daerah begitu ya, termasuk juga terjadi perubahan sistem pemilu dari sistem campuran ke sistem yang terbuka. Ini adalah operasi-operasi yang dilakukan pada tahun 2009. Ya. Ini mungkin kekhawatiran yang tadi disampaikan. Ya. Sekarang kondisinya berbeda. Ya. Saya pastikan ya tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Ya, kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Pak Anies, Pak Hensat maupun Pak Denny Indrayana. Nah, cawe-cawe yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu bertanggung jawab sebagai presiden agar pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan luber dan jurdil. Pak Jokowi juga bertanggung jawab untuk ya memastikan tidak ada hambatan-hambatan terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Pak Jokowi juga mempunyai hak memilih. Hanya saja Pak Jokowi tidak mempunyai hak untuk dipilih, tapi dia mempunyai hak untuk memilih.
Berarti beliau itu juga mempunyai preferensi pilihan. Dan itu wajar. Sebagai seorang pemimpin, kepala negara, presiden, Pak Jokowi juga ingin memastikan bahwa ya program-program pembangunan Indonesia ke depan itu bisa dilanjutkan, bisa dipercepat. Ya, agar arah pembangunan kita itu betul-betul bisa mencapai satu tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat yang guyup rukun. Masyarakat yang betul-betul mampu membangun Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat yang betul-betul mampu ya mengembangkan prinsip-prinsip toleransi sesama warga bangsa. Cawe-cawe dari Pak Jokowi justru kami dorong, kami dukung. Termasuk juga ya cawe-cawe beliau untuk berpihak kepada rakyat. Dengan misalnya memberikan bantuan-bantuan sosial kepada rakyat. Saya pastikan Pak Karni bahwa Pak Jokowi tidak punya DNA atau pengalaman untuk mengintervensi ya pelaksanaan pemilu. Kami ya dari PD Perjuangan misalnya 2019 itu presidennya Pak Jokowi. Tapi kenaikannya itu cuma kenaikan PD Perjuangan memang naik, tapi di bawah 2%. Ya. Itu artinya apa? Artinya betul-betul Pak Jokowi menempatkan dirinya sebagai sosok negarawan. Ya. Yang menjamin bahwa pemilu luber dan jurdil. Itu saya pastikan. Saya juga pastikan bahwa Pak Jokowi tidak akan mengintervensi misalkan untuk supaya TNI dan Polri tidak netral. Tidak akan mengintervensi misalnya penyelenggara pemilu untuk tidak netral. Ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak punya pengalaman dan tidak punya DNA untuk merusak sistem demokrasi kita. Ya. Tetapi Pak Jokowi ingin memastikan bahwa 2024 marilah rakyat diberikan kesempatan, diberikan kedaulatan untuk bisa memilih calon pemimpinnya. Haknya ada pada rakyat. Jadi artinya apa? Pak Jokowi mengakui, gentle itu. Pak Jokowi bukan sosok pemimpin yang tinggal gelanggal colong pelayu. Tapi beliau bertanggung jawab ya, bahwa pemilu berjalan dengan baik dan arah pembangunan itu bisa juga berjalan dengan baik sehingga cita-cita bangsa kita tadi disampaikan oleh Pak Karni ya menjadi bangsa yang unggul, yang besar, yang raya bisa terwujud. Bagaimana kita mempunyai bonus demografi dan kita punya waktu 13 tahun. Inilah maka Pak Jokowi saya pikir wajar kalau menggunakan haknya untuk menentukan preferensi siapa yang nanti akan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Satu. Yang kedua adalah Pak Karni, sebentar, undang-undang pemilu kita itu juga mengatur presiden boleh berkampanye, wakil presiden boleh berkampanye. Saya ingat bahwa Pak JK tahun 2019 juga masuk tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin. Penasehat ya, berkampanye boleh kan gitu kan. Tetapi apakah Pak Jokowi akan menggunakan hak itu tergantung kepada Pak Jokowi kan gitu. Apakah beliau. Terus kemudian apakah Pak Jokowi netral? Yes, netral. Netral dalam arti politik pemerintahan dan politik ketatanegaraan kita. Terkait tadi tentang urusan Partai Demokrat ya. Itu yang digugat itu bukan hanya Partai Demokrat. Ya, Menteri Hukum dan HAM juga digugat. Ini urusan internal partai. Dan sangat tidak elok dan tidak bisa dibenarkan apabila Pak Jokowi mengintervensi ini untuk urusan-urusan internal Partai Demokrat. Biarkan itu diselesaikan oleh Partai Demokrat ya. Jadi jangan kemudian ya seolah-olah apapun yang terjadi ini kemudian kesalahan dilimpahkan pada Pak Jokowi,
dan ingin menjegal Pak Anies. Ya, tidak ada seperti itu. Silakan itu berproses ya secara alami, secara transparan. Korupsi misalnya di BTS ya yang sekarang terjadi itu usut setransparan mungkin supaya tidak ada kesan nanti ini politisasi hukum. Tidak. Transparan betul bahwa tidak ada unsur-unsur politik misalkan untuk menjegal Pak Anies. Tidak ada. Ya. Pastikan itu. Jadi usut saja itu secara transparan ya bahwa hukum itu memang tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk upaya jegal menjegal.